Halo sahabat fisika, bertemu lagi. Salam IPA Isofan. Kali ini kita akan coba untuk praktikum sederhana bagaimana cara mengukur diameter suatu benda, baik itu diameter kawat maupun diameter bekas tembakan atau tebal sebuah plat menggunakan mikrometer sekrup. Seperti yang kita lihat di sini. Ya, nanti kalian bisa akses sendiri di Google ya. OLabs akan saya bagikan di link deskripsi. Untuk teorinya sendiri kita lihat. Jadi mikrometer sekrup ini suatu alat ya yang biasanya digunakan untuk mengukur diameter suatu kawat, bisa juga untuk mengukur diameter ini bekas tembakan atau ketebalan suatu benda. Untuk teori kita lihat bagian-bagiannya, ada frame-nya, kemudian ada tempat untuk meletakkan benda di sini ya. Terus nanti ada skala tetap dan skala putar. Nah, ini diputar sampai bendanya nanti ya menempel seperti itu. Nanti kita coba. Ini ada raket juga. Ini untuk memutarnya. Sebetulnya prinsip perhitungannya hampir sama dengan jangka sorong, tapi di sini diganti skala putar. Nanti kita juga harus lihat apakah ketika kita harus cek dulu, ketika dia tidak ada benda, kita tempelkan sampai dia di studnya gini, apakah dia pas di titik 0. Nah, kalau tidak, nanti kita beri perhitungan tambahan bahwa itu ya kita bisa dilihat kesalahan dalam pengukuran atau ketelitian ya. Dalam pengukuran itu karena setiap alat pasti punya ketelitian dalam pengukuran sendiri. Bahkan nanti bisa jadi tidak pas 0. Nah, kalau tidak pas 0 gimana? Ya kita tinggal tambahkan saja. Nanti kita coba lihat ya. Seperti yang di prosedur kayaknya. Di prosedur ini, kalau kita lihat ya. Ini ada skalanya, misalkan ngukur diameter tembakan ya. Ada skalanya, kebaca berapa, kemudian dikalikan ketelitian. Nah, ketelitian mikrometer sekrup itu adalah 0,01 mm. Yang sini yang observed-nya, kemudian corrected, nanti ditambah dari yang kesalahan dalam pengukuran tadi ya, karena setiap ya errornya lah seperti itu ya. Semoga errornya 0 atau bagaimana, nanti kita lihat saja. Kita langsung ya ke simulasi ya. Kita ke simulasi, kita harus cek dulu. Pertama-tama kita cek apakah ini itu pas di 0 ketika kita tidak ada bendanya ya. Kita coba cek caranya seperti ini. Kita coba cek nah, kita lihat ini. Kita lihat bareng-bareng ini. Ternyata ketika sudah ditempelkan semua, harusnya yang 0 ini berimpit dengan sini, tetapi tidak ya, tidak berimpit. Nah, ini biasanya harus dikalibrasi. Kalau waktunya tidak cukup untuk kalibrasi ya, kita bisa berikan ini aja, nanti hasilnya tinggal di plus berapa. Ini berarti 0-nya di sini ya. Harusnya kan 0-nya di sini nih. Tapi dia di atas 2, berarti nanti di plus 0,01 dikali 2. Jadi berapa? 0,02 mm. Jadi ini untuk menambahkan nanti di perhitungan sini ya. Tambahkan 0,02 mm di hasil akhirnya. Kita coba saja langsung. Misalkan yang pertama itu kita pilih ini, kita pilih diameter suatu itu ya, tembakan yang di dinding misalkan atau di mana. Kita lihat di sini. Nah, kita lihat skala utamanya sama. Sebetulnya prinsipnya dengan jangka sorong, skala utamanya kita sebut SU ya. Itu dilihat dari angka terakhir sebelum yang berimpit ini. Nah, kalau ini 5, ini berarti berapa? 6. Oh, berarti skala utamanya 6 mm. Kemudian kita lihat angka ini yang berimpit dengan garis ini mana? Kalau ini 40, ini 45 ya pasti ya.
46, 47, 48. Oh, di sini 48 ya. 48. Berarti skala Noniusnya 48 dikalikan ketelitiannya 0,01. Jadi berapa? 0,48 mm. Terus kita harus ingat margin errornya berapa ya? Margin errornya tadi berapa? 0,02 mm. Misalkan kalau margin errornya tidak ada pas, kita tinggal tambah aja ini berapa jadinya. 6,48 mm. Apakah misalkan kita coba di sini pasti keliru nanti. Ya karena tadi kita lihat awalnya ada margin error ya, sekitar 0,02. Kita lihat 6,48. Kita cek. Try again kan? Nah, kalau kita tambah 0,02 jadi berapa? 6,50. Apakah benar? Cek. Nah, good answer ya, is correct. Jadi kita harus lihat margin errornya anak-anak. Di setiap mikrometer kemungkinan kalau yang sudah dikalibrasi dia pas. Jadi margin errornya 0 bisa. Kalau margin errornya 0 ya apa yang kita baca, itu apa yang kita tulis. Tapi untuk alat ini karena margin errornya tadi berapa? Margin errornya itu 0,02. Yang di atasnya ya, jadi dia di plus gitu. Kita coba lagi ya untuk benda yang beda, misalkan kita coba misalkan plat ya, plat logam. Kita reset dulu. Kita coba plat logam. Tapi sebelum itu kita cek dulu margin errornya apakah sama atau beda. Kita coba lihat. Oh, ternyata masih sama ya. Margin errornya harusnya sekali lagi nolnya itu yang di sini tuh harusnya pas di sini berimpit. Tapi karena ini ada ya namanya alat ya, ada margin errornya dia berarti nolnya ada di atas 2 garis, berarti 2 dikalikan 0,01 jadi 0,02. Ini kita tulis margin error ya, margin error ME 0,02 mm. Kita coba ya sekarang ya dengan tadi plat. Kita coba nah, kita tinggal geser seperti ini. Geser dengan rang putarnya. Sudah. Terus kita lihat angka terakhir sebelum dia itu berimpitan di angka berapa? Kalau ini 0, ini 1, ini 2. Ini 2 ya. Kemudian kita lihat yang berimpitan 20 ini berarti 25. Ini yang berimpitan ini berapa ini? 26. Berarti skala utamanya tadi adalah 2 mm. Skala Nonius 26 dikali 0,01. Jadi berapa? 0,26 ditambah di 2,26 mm. Ini yang terbaca ya. Jadi kalau misalkan ME-nya 0 ya nilainya segini, margin errornya 0, berarti nilainya juga sama dengan yang terbaca. Tetapi untuk ini karena margin errornya 0,02 berarti ditambah 0,02. Jadi berapa? Jadi hasilnya 2,28 mm gitu. Kita cek ya. 2,28 mm. Kita cek ya, good answer is correct. Begitu ya anak-anak ya. Sekali lagi yang harus diperhatikan, ketika margin errornya 0 ya sudah, nilai yang terbaca itu sama dengan nilai yang ditulis. Tetapi ketika margin errornya ada, jangan lupa ditambah margin error. Ketika skala yang terbaca ditambah margin error, diperolehlah hasil yang sesuai seperti ini. Begitu, semoga bermanfaat. Terima kasih.